Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, nama saya Arsan SPDI. Saya mengajar mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Madinatun Najah Jombang Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Program studi pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor peserta 9850 7503 45094. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Aliyah Madinatun Najah Jombang Ciputat, Tangerang Selatan. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Masuk di pembelajaran, Bapak terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran, ya. Hadir semua? Oh enggak, baik, satu-satu ya. Sudah pada sarapan? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sama-sama kita membaca doa. Doa dimulai. Allahumma sholli afdhala sholati ala ashabil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ala pembelajaran hari ini senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz akan masuk pada materi hari ini tentang berkaitan dengan ibadah, masih di subtema ibadah, ya, yaitu tentang sholat fardu. Sebelumnya sudah mempelajari materi tentang pemulasaran jenazah. Siapa yang masih ingat? Kalau ada yang meninggal, diapain? Oke, kewajiban sebagai seorang muslim, kita harus mengurus jenazah. Pertama, iman, dua, tiga, kemudian dimakamkan atau dikubur. Kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya, tentu harus kita pahami bersama. Ini semuanya sudah dewasa, sudah balik, betul? Umur berapa? 11, 16 tahun, ya kan? Jadi bertanda bahwa Anda ini sudah balik. Hukum wajib itu sudah ada, ya. Hukum wajib itu sudah ada. Karena apa? Sudah balik. Sudah berlaku yang namanya kewajiban. Dalam diri setiap muslim itu punya kewajiban, terutama masalah hukum-hukum ibadah yang fardu ain. Kalau memang kita sudah balik, ya, terus apa yang menjadi kewajiban yang paling utama dalam diri kita?
sholat contohnya. Nah, sholat tadi dibagi beberapa macam. Nah, yang wajib yang kita kerjakan sholat yang mana? Sholat 5 waktu. Oke, sholat 5 waktu. Tolong disebutkan yang 5 waktu itu yang mana aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sudah bisa melakukan sholat itu? Alhamdulillah. Tapi sudah menjadi kewajiban. Kita masuk pada materi. Boleh keluar dari bangkunya biar aman. Nah, jangan juga saling senggol menyenggol ya. Siap semuanya? Siap. Oke, mulai tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, tangan ke bawah. Oke, normal? Oke. Perhatikan baik-baik dan tiru baik-baik ya. Tapi konsentrasi. Paham? Oke, mulai tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke atas, tangan ke bawah, tangan ke depan, tangan ke atas. Ayo. Tangan ke samping, tangan ke bawah. Oke, bentar. Masih gerakan tangan, ya. Semuanya diangkat, tangan ke atas, goyang, 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 goyang. Stop, stop. Kalau saya bilang stop, jangan goyang. Kalau saya goyang, oke? Oke? Jangan kaku, jangan kaku. Oke. Tangan ke atas, goyang, 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 stop, stop, stop. Tangan ke atas, goyang, 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 stop, 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 goyang, 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 stop, stop, goyang, goyang, goyang. Yang akan kita bahas hari ini berkaitan dengan masih kaitannya dengan ibadah. Apa? Ibadah. Ya. Hari ini kita mau masuk pada sholat fardu. Oke? Ini yang akan kita bahas di pertemuan ini. Ya. Siapkan buku catatannya. Boleh dibacakan satu orang? Pengertian salat. Salat adalah satu bentuk rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang berakil dan balik, yang berakal dan balik. Salat adalah ibadah yang mengandung doa, pujian, dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi teman kita sudah membacakan apa yang di papan tulis tentang pengertian daripada sholat. Sholat merupakan adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan ya oleh setiap muslim yang sudah balik. Tentu ya berakal, jangan orang gila. Orang gila nggak dituntut kewajiban untuk melakukan atau melakukan sholat. Dalil atau perintah tentang kewajiban kita melaksanakan sholat. Nah ini dia. Coba dibacakan. Ta'uz dulu. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma'arakihi. Oke, bisa dibaca terjemahannya. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43. Ya, ini dalil atau perintah tentang kewajiban kita melaksanakan sholat. Tegakkanlah sholat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'al raki'in. Ini tentang dalil Al-Quran. Tentang hadisnya ini
An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maqala. Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah. Nah, di sini. Jadi Islam ini dibangun atas 5 perkara atau 5 dasar. Nah, salah satunya di dalamnya adalah menegakkan sholat. Itu sengaja ditandain supaya lebih jelas, ya. Seperti itu, ya. Ingat, ada 2 kata kunci, balik, ya, dan berakal. Ini kalau boleh disimpulkan. Pembagian sholat fardu ada 2. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Apa itu fardu ain? Wajib dilakukan sendiri. Kalau fardu kifayah, oke, nah biar lebih jelas. Fardu ain yaitu sholat yang wajib dilakukan oleh setiap individu dan tidak boleh atau tidak bisa digantikan oleh orang lain. Nah, contohnya sholat 5 waktu, terus sholat Jumat untuk laki. Ini harus dicatat, ya. Ini namanya hukumnya fardu ain. Nanti catatnya, nanti Ustaz ngasih materinya, ya. Yang kedua, sholat fardu kifayah. Fardu kifayah yaitu sholat yang wajib dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja, ya. Jika sudah ada yang melaksanakannya, maka dianggap gugur kewajiban bagi yang lainnya. Itu contohnya adalah seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Kemudian ini kita lagi memasuki musim kemarau nih. Sholat apa yang harus dilakukan? Tidak harus semua. Kalau sudah ada yang mewakili, sudah cukup. Mungkin ada di beberapa wilayah yang melaksanakan sholat istisqa. Tujuannya untuk meminta biar hujan diturunkan. Pembahasan lebih jauh tentang sholat. Di dalam sholat fardu itu ada syarat dan rukunnya. Nih, ada syarat dan rukunnya. Pertama, syarat apa? Kedua, 5 tahu kan batasan aurat laki-laki? Di sini sampai lutut laki-laki. Nah, sopan lah. Mau ketemu sama gurunya aja harus rapi, ya nggak? Masa ketemu sama Allah nggak rapi? Mentang-mentang udah nutupin aurat ini kan? Kecuali dalam keadaan darurat, tidak punya pakaian sama sekali, baru iya kali gitu, ya. Nah, kalau nggak ada pakaian lagi, ya sudahlah, daun
pisang, dililit. Emang sudah punya pakaian? Itu orang dulu. Kalau orang sekarang mau punya pakaian. 6. Menghadap kiblat. 7. Waktu sholat. Oke, jangan sholat maghrib di waktu asar. Oke? Dan terakhir, niat. Jangan lupa berniat. Sholat zuhur, niatnya sholat asar. Jangan, harus semuanya membaca niat. Jangan sampai tidak membaca niat. Baik. Tadi syarat, sekarang masuk pada rukun. Ada berapa rukunnya? 12. Pertama, takbiratul ihram. 2, kan ada juga yang sudah rentah tua gitu ya. Kadang-kadang kita kalau sholat berjamaah di masjid-masjid umum ada yang duduk di atas bangku tuh, ada khusus ya, karena mereka sudah nggak mampu lagi berdiri. Nanti kamu juga kalau tua begitu sholatnya ada di kursi roda, gitu ya. Ya. Kemudian terus kira-kira untuk menyederhanakan ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diakhiri dengan salam. Selesai rakaat pertama ya enggak? Ya. Nah, jadi rukun itu adalah gerakan atau bacaan sholat. Nah, secara sederhana ini. Takbiratul ihram. Kita berdiri dulu kan? Ya. Berdiri kalau kuat, kalau nggak kuat ya duduk. Kalau nggak kuat duduk ya berbaring. Seperti itu anjuran dalam mengerjakan sholat fardu. Saking wajibnya berdiri nggak bisa, itu kerjakan dengan duduk atau berbaring. Ya, membaca surat dalam Al-Quran, Al-Fatihah wajib. Kemudian memilih surat yang sesuai dengan kemampuan kita. Maksudnya apa? Ini ketika kita bertindak sebagai imam harus peka. Mengerjakan sholat fardu itu kan baiknya berjamaah ya nggak? Ya. Tapi ketika kita bertindak sebagai imam harus peka, melihat ke belakang. Ada nggak nih yang tua? Khawatir sudah nggak kuat lagi. Jangan sampai kita membaca surat-surat yang panjang. Pahami? Pilih saja surat-surat yang pendek setelah membaca Al-Fatihah. Kenapa? Dikhawatirkan di belakang kita itu berbagai macam latar belakang. Ada yang tua, ada yang sibuk. Sudah disimpelkan atau dipendekkan bacaannya. Paham? Kemudian setelah membaca itu ruku. Ini kita ada prakteknya ya. Kemudian bangkit dari ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, menuntaskan di rakaat kedua itu ada tasyahud awal, dan di rakaat terakhir ada tasyahud akhir dan diakhiri dengan paham sampai sini? Oke, kita lanjut. Ini niat sholat 5 waktu. Nah, jangan sampai hafal. Ya, yuk sholat subuh niatnya sama-sama 1, 2, 3. Sholli fardhu subuhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Sampai seterusnya. Sesuai jumlah
rakaatnya 2 ya rakaatai. Kalau rakaatnya 3 salasa rakaatin. Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Asar? Maghrib? Isya? Subuh? 2 rakaatain. Ya. Ada 11 manfaat dan tujuan sholat fardu. Pertama, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Namanya kita masalah takwa ini harus dipupuk. Lewat sholatlah ketakwaan ini akan senantiasa bertambah. Ya. Kedua, kalau mau tenang hidupnya, kerjakan sholat fardu. Ya, jangan sampai kewajiban ini tidak ditunaikan, karena ada efeknya untuk diri kita. Ya. Ketiga, senantiasa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau dicintai sama Allah, kerjakanlah sholat. Keempat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Yang kelima, jiwa ini butuh dirawat. Dengan sholatlah bisa kita menjaga dan mensucikan serta merawat. Hati-hati, meninggalkan sholat berarti Anda jauh dari kesucian jiwa. Hati-hati. Yang ke-8 ya, ke-6, menjaga kesehatan. 7, 8, poin ke-8 ini, kenal nggak kenal, kalau udah ketemu di dalam masjid semuanya adalah seakan-akan adalah saudara kita. Padahal kita sebelumnya belum ketemu sama orang itu, seiman dan seakidah, saudara kita. Mau sholat di mana aja. Yang ke-9, ini yang lebih utama, ya, mendapatkan syafaat hari kiamat. 10, masuk surga atau masuk neraka? Kerjakan sholat kalau di surga. 10, 11, mantap lagi. Kita masuk pada kerja kelompok. Oke, siap kerja kelompok? Siap. Oke, ya. Sekarang berdiri. Kita mau bagi kelompok. Hari, ya, ada satu orang berdiri di tengah dan 3 orang di sampingnya megangin. Oke, berarti berapa orang tuh butuhnya? 4. Oke, paham? Nah, kalau saya bilang gempa bumi, ya kan, semuanya berdiri dan berpelukan goyang. Oke, paham nih? Kalau saya bilang mendayung, langsung bikin seperti perahu sebanyak 5 orang sambil mendayung. Dayung. 3 komando, oke? 3 matahari. 3 matahari. Jauh gini. 3 ada kerja. 3 orang nih ya. Komando keduanya harus dapat. Ganti orang ya. Jangan ini aja ya. Mendayung, jangan di situ lagi. Gabung, cari.
Ini siapa? Dua nih ya kan? Oke. Jadi ada yang kebagian 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu gabung di sini. Tahu? Ya, ini satu. Ya, jangan dulu. Ini gabung di sini. Oke? Inilah kelompoknya. Kita bagi 3 kelompok. Oke? Siap? Siap? Kita sudah dapat mangsa berapa tadi? 3, 4, 5. 1, 2, 5. Nanti di akhir. Oke? Silakan kembali ke tempatnya sesuai dengan kelompok. Kelompok 1 di sini. Ini. Nanti perintahnya nanti lihat di papan tulis ya. Kelompok membuat pidato tentang sholat fardu lengkap dengan dalil-dalilnya. Waktu 5 menit dari sekarang mengerjakan. Kelompok 1 bikin naskah pidato ya, boleh di belakang kertasnya. Kelompok 2 tadi apa? Menjelaskan dan mempraktekkan sholat fardu dengan berjamaah. Dan kelompok 3 membuat cerita pendek tentang manfaat dan tujuan sholat fardu. Oke. Kelompok 3 akan tulis tugasnya apa? Lihat. Bukan juga kan, pokoknya makin ada. Tentang hukumnya kita gerakan. Tadi tugasnya apa? Buat pidato tentang sholat fardu. Oke, ya. Menjelaskan tentang sholat fardu berarti kaitannya syarat dan rukunnya. Oke? Nanti dipraktekkan dalam sholat jamaah. Oke? Kamu materinya ada di belakang. Delapan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai ya tugas kelompoknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya hadirin dan hadirat yang berbahagia. Bapak, kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang dirinya saya di sini. Saya akan membawa pidato tentang sholat fardu. Pengertian sholat fardu. Sholat fardu adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Semuanya maju. Nanti yang satu orang membacakan cerita pendek yang sudah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang cerita pendek tentang manfaat dan tujuan sholat fardu. Jadi pada suatu kisah terdapat seorang yang ahli maksiat datang kepada seorang ulama karena si ahli maksiat ini ingin bertaubat dari segala dosa yang telah ia perbuat. Subhanallah,
Kelompok 1 luar biasa, kelompok 3 luar biasa, yang lebih luar biasa lagi kelompok 2 memperagakan dari awal sampai akhir, menjelaskan rukun dan syarat sholat, kemudian mempraktekkan. Baik, terima kasih. Ini yang bisa Ustaz sampaikan hari ini, materi tentang sholat fardu dianggap selesai. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan ketemu pada pertemuan selanjutnya. Ilal liqa wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.